Intinya. Nah, jadi kita sejauh ini udah setengah semester ya di kuliah sistem komunikasi digital berusaha mencerna materi dari buku Sklar yang menjadi textbook kita. Mungkin sedikit recap ya apa aja yang udah kita pelajari. Di awal kita belajar soal review ya banyak hal soal apa sinyal sistem, sampling, quantization, lalu coding, terus juga persoalan bandwidth dilema bahwa bandwidth semua sinyal yang real itu, yang practicable itu biasanya tak terhingga, tapi kita tetap perlu mendefinisikan bandwidth itu seberapa jauh sehingga Sklar itu memperkenalkan ya definisi-definisi bandwidth yang paling umum dipakai adalah kalau misalnya udah powernya udah di bawah separuh dari power maksimum maka itu kita anggap batas bandwidth kita gitu ya. Walaupun ada definisi-definisi lain juga yang bisa kita pakai. Terus kita berkenalan juga dengan line coding ya, modulasi yang dipakai langsung di kabel itu termasuk yang klasik seperti non-return to zero sampai yang lebih modern seperti Manchester. Terus kita berkenalan dengan sifat-sifatnya ya, bandwidthnya Manchester lebih besar tapi untuk sinkronisasi lebih mudah. Non-return to zero lebih simpel tapi dia ada komponen DC yang bisa menyulitkan karena ada jaringan-jaringan telekomunikasi yang komponen DC dari informasi itu tidak dilewatkan karena ada kopling dengan kapasitor dan lain sebagainya. Lalu di bab 3 kita berkenalan dengan beberapa metode deteksi ya. Yang paling umum adalah kalau sinyal kita kena noise additive weight Gaussian noise, maka kita perlu menghitung likelihood function supaya kita bisa yakin bahwa simbol yang kita terima itu memang punya likelihood function yang paling maksimal kalau simbol tertentu yang dikirim ya tergantung dari modulasi kita simbol A1 atau A2 atau seberapa banyak simbol yang kita pakai itu kalau ada 4 simbol berarti kita berusaha mengestimasi simbol yang paling mungkin secara likelihood function yang kita maksimalkan terhadap sinyal yang kita terima itu jaraknya seberapa gitu ya. Jadi itu maksimum likelihood detector kita berkenalan dengan itu. Kita berkenalan dengan match filter yang mematching filter di receiver supaya apa bentuknya itu sesuai dengan pulsa yang ditransmisikan di transmitter supaya kita memaksimalkan signal to noise ratio karena secara matematika bisa dibuktikan bahwa melakukan match filtering itu adalah memaksimalkan signal to noise ratio yang pada prakteknya dilakukan juga dengan korelator ya. Jadi kalau di receiver kita lihat rangkaian korelator gitu ya, itu sebenarnya memaksimalkan signal to noise ratio juga dengan membandingkan sinyalnya pada posisi sampling setiap pulsa dari apa sinyal yang kita terima. Nah, sehingga kita juga berkenalan dengan eye pattern ya. Jadi kalau sampling kita geser-geser di sumbu X atau kita kena intersimbol interference di sumbu Y-nya ya, bukaan pulsa kita, kita bisa melihat mengukur dengan eye pattern terus melihat seberapa buruk atau seberapa baik terimaan sinyal kita itu berdasarkan bukaan mata dari eye pattern kita itu. Ya sehingga di dalam pembahasan eye pattern itu kita juga apa berkenalan dengan eh, problem intersimbol interference ya. Karena simbol kita itu punya bandwidth yang terbatas, maka simbol kita itu secara umum bentuknya sinus X per X ya, seperti yang kita pelajari di sinyal sistem. Sehingga kita harus atur sedemikian rupa posisi pulsa kita itu supaya kita nggak pulsa yang satu tidak menginterferensi pulsa berikutnya begitu ya. Dan untuk mengatur jarak setiap pulsa itu dengan bandwidth yang terbatas, kita hanya punya kecepatan maksimum eh, simbol rate kita yang bisa kita kirim adalah 2 kali bandwidth ya. Itu yang dikemukakan oleh Nyquist ya sehingga kita punya Nyquist bit rate itu ya batas transmisi simbol maksimum yang tidak menimbulkan intersimbol interference. Nah, itu kita bisa pakai ya kalau kita noise-nya cuma punya AWGN aja. Tapi begitu kita punya channel yang melakukan konvolusi terhadap sinyal transmisi kita, basically semua medium kita tuh ada ya channelnya karena channelnya bukan delta impulse. Kalau apa channel kita itu
impulse responsnya bentuknya delta, berarti channel kita sempurna. Tapi kan nggak ada channel yang sempurna ya. Mungkin gangguan yang paling besar itu kalau kita transmisikan ke udara ya untuk nirkabel, untuk wireless atau untuk mobile communication. Maka sinyal yang kita transmisikan selalu dikonvolusi ya sama channel kita itu bentuknya pantulan-pantulan atau apa redaman ya, jadi amplitudonya berkurang di setiap pantulan itu ya, sehingga kita punya channel impulse response itu yang bentuknya mungkin eh, menyerupai apa fungsi diskrit tergantung dari pantulan jarak simbol kita itu terus terkonvolusi dengan sinyal kita sehingga mau nggak mau kita tuh ada gangguan di receiver walaupun kita berhasil mengatasi noise additive white Gaussian noise-nya dengan maksimum likelihood detector dan memaksimalkan signal to noise ratio kita dengan match filter, kita masih tetap dapat gangguan dari channel itu akibat konvolusinya. Nah, gangguan yang semacam itu harus diselesaikan dengan equalizer ya, dan Bapak Ibu juga berkenalan dengan problem equalization yang paling sederhana itu zero forcing karena di frekuensi domain berusaha. Tadi sebelum disconnect kita barusan bicara recap ya persoalan apa yang udah kita pelajari sejauh ini selama setengah semester. Lalu kita belajar maksimum likelihood detector, kita belajar match filter, kita juga berkenalan dengan equalizer ya yang untuk menyelesaikan permasalahan kalau sinyal kita itu terkonvolusi dengan channel harus dikompensasi dengan equalizer. Yang paling sederhana itu zero forcing karena dia simply berusaha mengenolkan lagi setiap titik apa pulsa kita itu yang kalau menurut Nyquist kalau disusun nanti di setiap puncak pulsanya jadinya nol. Nah, itu berusaha dienolkan lagi ya, makanya equalizernya namanya zero forcing. Tapi zero forcing itu bisa kurang begitu bagus kalau noise-nya besar karena noise-nya itu nanti teramplifikasi juga waktu apa berusaha di equalizing. Equalizer yang lebih bagus namanya minimum mean square error ya. Lalu yang lebih bagus lagi itu adalah decision feedback karena setiap kali melakukan equalization dari receiver ada sinyal yang diambil balik diputar ke depan lagi untuk mengestimasi sinyal yang ditransmisikan seperti apa terhadap channel itu ya kalau channelnya ketahuan. Terus di equalizing lagi beberapa kali sehingga sinyal itu jadi lebih bersih begitu ya. Nah, itu kurang lebih yang kita pelajari selama setengah semester. Lalu kita masuk ke sesi yang sekarang ini ya adalah di sesi ke-10 kita berkenalan dengan chapter 5 dari Sklar. Bisa dilihat di Learn ya. Lecture notes kita juga recording dari tahun yang lalu juga tersedia. Kita bahas lecture notes-nya ya. Eh, Jadi di chapter 5 ini ya judul dari apa eh, chapter oleh Sklar itu adalah link analisis ya atau biasanya dikenal juga dengan link budget ya. Nah, problem yang berusaha dijawab di chapter 5 ini adalah terutama berkaitan dengan komunikasi satelit waktu di awal ya. Jadi komunikasi satelit itu termasuk jenis komunikasi yang paling early ya, yang paling tua yang kita miliki karena komunikasi jarak jauh yang antar negara, antar benua sebelum fiber optik itu bisa menembus samudra kita gitu ya. Dulu mengandalkan satelit sih ya. Dan untuk menjelajah ke apa ruang angkasa ya tempat satelit geostasioner itu kan ada jarak tertentu ya. Sinyal komunikasi kita itu secara cukup ekstrim ya puluhan tahun yang lalu harus menembus atmosfer ya sampai ke satelit dipantulkan terus harus balik lagi ya sehingga salah satu problem yang dihadapi oleh engineer-engineer komunikasi di awal adalah kita harus ngitung ya sinyal kita itu punya signal to noise ratio yang cukup nggak supaya nembus seluruh gangguan itu sampai ke satelitnya terus dipantulkan balik lagi ya itu masih masih terhadap noise itu masih menang gitu ya sehingga kita harus hitung-hitungan budget istilahnya. Ya, jadi itu link budget kita berapa sehingga kita bisa menghitung transmit power kita dan
antena kita biasanya pakai parabola ya, itu mesti seberapa besar begitu ya. Terus gangguan di udara yang kita hadapi apa aja gitu ya, sehingga kita perlu membereskan gangguan-gangguan itu. Kalau enggak, sinyal kita pasti tertelan ya dengan berbagai noise itu ya. Jadi problemnya menghitung link budget itu seperti itu. Nah, apa sih gangguan terbesar ya yang dihadapi untuk komunikasi satelit ya? Adalah jarak. Kenapa? Karena kalaupun sinyal radio itu melewati vakum sekalipun ya, karena jarak, dia powernya berkurang. Ya jadi nggak usah ada atmosfer ya untuk ada gangguan atmosferik ya, misalnya hujan atau apa ya. Gara-gara ada jarak aja ya, kalau kita bayangkan radio itu ya seperti dia punya power tertentu, tapi power tertentu itu mekar gitu ya, melar kayak balon ditarik, sehingga ketebalan balonnya itu ya terhadap jarak, kalau dia makin melar terus ya, itu dibagi sama luasan bolanya itu ya, sehingga powernya itu eh, menipis ya, eh, berbanding lurus dengan jarak kuadrat. Ya jadi jaraknya 2 kali lipat, powernya turun 4 kali lipat begitu ya. Dan itu harus dilawan tuh di komunikasi satelit ya. Jadi itu apa, semacam gangguan yang paling basic ya. Belum menghitung gangguan-gangguan yang lain. Free space ini adalah gangguan yang pertama yang harus di dilawan ya. Lalu power loss yang lain adalah karena atmosfer ya. Nah, intersimbol interference ya yang sifat apa, sinyal yang terkonvolusi sama channel dan lain sebagainya itu nggak masuk hitungan di link budget, karena intersimbol interference itu nggak bisa dimitigasi dengan cara meningkatkan power. Ya jadi kalau kita rasa apa, sinyal terimaan kita itu buruk ya, kalau gangguan itu berasal dari interferensi antar simbol ya, yang terjadi karena misalnya kita berusaha paksa simbol rate kita itu lebih tinggi daripada Nyquist bit rate gitu ya, maka kita tuh nggak bisa menyelesaikan problem itu dengan meningkatkan power gitu aja, karena intersimbol interference akan terus ada dan akan terus mengganggu dan akan jadi makin besar. Ya kalau kita tingkatkan powernya, intersimbol interference makin besar juga, karena penyebab intersimbol interference adalah sinyal kita sendiri. Ya jadi itu nggak bisa tuh, sehingga nggak masuk hitungan lah. Ya jadi intersimbol interference harus diselesaikan dengan equalization. Kalau itu jalan, kita bisa hitung-hitungan link budget ini untuk menghitung power loss yang terjadi di udara gitu ya. Nah, gangguan lain selain free space itu yang simply karena jarak ya adalah gangguan ini atmospheric loss ya. Dan ini ada kurva ya, gambar 5.2 ya, menggambarkan eh, atenuasi kita ya atau pelemahan dari sinyal kita berdasarkan frekuensi pancar kita. Dan kita lihat ya, ini di sumbu X dalam gigahertz ya, bahwa kalau kita itu apa, dekat dengan permukaan bumi ya, 0 kilometer, ini apa, atenuasi kita cukup besar. Makin kita makin ke atas ya, makin ke ruang angkasa, atenuasi kita makin kecil. Tapi kalau kita bergerak ke frekuensi yang makin tinggi ya, ini redaman-redaman akibat uap air, hujan di udara ini makin besar nih. Jadi makin tinggi frekuensinya kita makin kesulitan secara umum gitu. Ya makanya di Indonesia satelit kita itu pakai apa, eh C-band ya istilahnya, pita frekuensi yang eh, C ya, itu di sekitar di bawah 10 gigahertz gitu ya. 6 sama 8 ya kalau nggak salah ya, downlink sama uplinknya gitu. Kalau kita pakai KU band ya, frekuensi yang lebih tinggi, kita agak kesulitan karena cuaca kita tropis, terus banyak uap air, sering hujan. Ya sehingga redaman kita kalau kita hitung-hitungan link budget itu lebih lebih parah kenanya di atmosfer gitu ya. Jadi ini gangguan yang besar yang lain yang harus dihadapi ya kalau kita mau komunikasi satelit. Nah, lalu persoalan lain yang kita harus pikirkan ya untuk menghitung link budget adalah persoalan antena. Karena biar bagaimanapun kalau kita transmit ke udara kita pakai antena tertentu ya. Dan untuk komunikasi satelit termasuk gangguannya ekstrim ya, karena jarak, terus karena harus nembus seluruh atmosfer bumi gitu ya. Jadi kita pakai antena parabolik begitu. Nah, kalau Bapak Ibu ikut kuliah antena misalnya ya nanti, eh,
bisa ada teori-teori yang lebih detail ya untuk menghitung persoalan gain dari antena ya, seberapa sih apa keuntungan yang dipakai berapa dB gitu ya dengan antena bentuknya tertentu ya. Nah, tapi kita punya definisi-definisi ya yang diperkenalkan oleh Sklar ini ya, yaitu yang pertama kita belajar soal antena gain ya. Jadi kalau kita punya antena yang paling sederhana ya, antena yang paling sederhana itu antena titik. Ya kalau kita punya titik aja ya, dan titik itu memancarkan radio gitu ya, maka gelombang radio kita bentuknya bola ya karena menyebar ke segala arah begitu ya. Dan menyebar ke segala arah ini berarti power transmit yang di sini begitu di titik jarak tertentu dia power transmitnya dibagi sama luasan bolanya karena kan nyebar melar kayak bola itu tadi ya. Jadi luasan bolanya adalah 4pi D kuadrat sedangkan D adalah jaraknya ini. Ya jadi kuadratis power itu menurun ya kena jarak. Nah, antena gain ini ya, ini adalah perbandingan intensitas power maksimum dari antena ya dengan intensitas power rata-rata antena isotropik. Jadi yang disebut dengan gainnya satu adalah gain dari antena titik ini nih, ya itu yang antena isotropik, antena yang paling sederhana itu seolah-olah dia nggak melakukan penguatan apa-apa ya sebagai antena karena itu yang polos itu yang dianggap gainnya satu. Nah kalau kita mau menghitung gain antena kita yang bentuknya tertentu ya katakanlah parabolik, berarti dia punya power ya lebih tinggi dibandingkan antena titik ya, tapi lebih tingginya berapa? Nah itu gain antena kita ya. Jadi misalnya kalau kita punya transmitting antena seperti ini ya, terus kita punya bentuk dari apa gelombang radio kita yang dipancarkan oleh antena dengan bentuk parabolik tertentu gitu ya. Maka sebarannya ini ada titik peak powernya ini ya dengan arah tertentu begitu ya. Jadi antena itu mengarahkan ya ke arah tertentu dia peak ada puncaknya ya. Dan puncaknya dibandingkan dengan antena titik itu berapa itulah gain dari antena kita ya. Jadi ada definisi yang disebut EIRP ya. Ini adalah power transmit dibanding dengan dikali dengan antena gain yang untuk kita transmisi ya. Jadi power dikali antena gain ini adalah semacam besaran transmisi kita ya yang disebut dengan EIRP begitu ya. Nah, lalu di receiver begitu powernya ditransmisikan kan di titik tertentu ditangkap oleh antena receive ya. Sehingga power receive kita ya yang diterima di receiver adalah EIRP apa yang dipancarkan itu ya dikali dengan luasan antena receive kita ya ini A E receive ya dibagi dengan 4pi D kuadrat ini adalah kalau antena kita isotropik itu ya kalau bola itu ya berdasarkan jaraknya. Atau kalau disusun ulang antena gain itu G ini ya bisa ditulis seperti ini ya 4pi dikali sama besaran luasan daerah antena kita dibagi dengan lambda kuadrat. Lambda ini adalah panjang gelombang dari frekuensi pancar kita. Ya jadi kalau frekuensi makin tinggi ya atau lambdanya panjang gelombangnya makin kecil, antena gain kita bertambah besar. Jadi kalau kita pakai frekuensi tinggi kita tuh menang di antena gain. Antena kita ukurannya lebih kecil ya untuk mendapatkan power receive yang sama besarnya ya. Makanya kita senang sih sebenarnya pakai frekuensi agak tinggi karena kalau frekuensinya terlalu rendah, katakanlah di baseband ya antena kita ukurannya sangat panjang atau sangat besar sehingga nggak praktikal lagi gitu ya. Tapi kalau frekuensi kita tinggikan dan makin tinggi ya dan tingginya itu sampai ke area yang gangguan atmosferiknya ini terlampau besar kita rugi lagi gitu. Jadi ada semacam sweet spotnya gitu ya di mana antena gain kita itu cukup bagus ya tapi apa gangguan atmosferiknya itu nggak terlampau parah ya. Nah itu yang agak enak ya. Dan untuk di apa di daerah tropis seperti kita itu antena atau sistem satelit C-band yang biasanya dipakai begitu ya. Nah
Kalau kita mau ekspresikan power ini ya di dalam berbagai rumus yang berbeda-beda dalam power transmit atau apa antena gain dan apa besaran luasan antena ini bisa ada beberapa rumusnya ya. Di halaman buku Sklar halaman 254 255 nya ditulis ya sehingga bisa memudahkan untuk perhitungan. Kalau kita mau ada semacam luasan antenanya ya sebagai perhitungan seberapa besar sih antena parabol kita yang harus kita pakai ya apakah apa diameternya 1 meter itu cukup atau 1/2 meter atau kalau apa kita apa sangat sangat besar data yang kita mesti transmit ya bandwidthnya sangat gede kita perlu pakai antena yang lebih besar lagi atau apa ya ini ada rumus-rumus untuk perhitungannya. Lalu kalau rumus yang paling umum yang paling bawah ini ya ini power receive-nya bisa ditulis dalam power transmit dikali antena gain transmit dikali antena gain receive dikali lambda kuadrat dibagi 4 pi d kuadrat begitu ya. Jadi kita bisa lah menghitung untuk link budget kita yang terkait dengan ukuran-ukuran antena kita tergantung dari jarak eh, komunikasi yang kita coba tempuh ya. Dalam hal ini satelit geostasioner itu ada ketinggiannya ya yang tertentu supaya dia mengorbitnya terhadap bumi itu ada di satu titik di langit yang kelihatannya tetap ya. Jadi itu ada ketinggiannya yang udah fix gitu ya. Zaman sekarang kita pakai misalnya untuk apa? Untuk GPS ya atau sistem-sistem yang untuk navigasi ya kayak yang dipakai Waze dan lain sebagainya itu pakai low Earth orbiting satellite ya pakai satelit yang terbang rendah. Nah itu antena bisa lebih kecil ya makanya bisa lewat HP dan lain sebagainya. Tapi harga yang harus kita bayar adalah satelitnya harus banyak karena dia kan terbangnya lebih rendah. Berarti dia harus lebih cepat ya supaya dia nggak kecepatannya cukup terus dia nggak jatuh ke bumi gitu ya. Sehingga terhadap satu titik di bumi dia tuh lewat dengan cepat. Jadi kalau dia lewat dia harus handover ke satelit berikutnya yang lewat lagi gitu ya. Sehingga itu sistemnya kayak kayak handover mobile communication ya kayak GSM gitu ya. Cuman yang diam adalah HP kita atau gadget kita satelitnya lewat-lewat di atas terus handover dengan cepat ya terhadap sinyal sinyal HP kita. Tapi karena sistem komunikasi kita 3G, 4G, 5G itu udah jalan ya dengan biasa handover itu di dalam sistem komunikasi digital udah jadi biasa ya. Jadi zaman dulu kita cuma bisa bikin satelit geostasioner yang ketinggiannya sangat tinggi itu ya supaya dia mengorbitnya di titik tertentu yang konstan di atas bumi ya. Itu 36.000 kilometer. Jadi agak merepotkan menghitung link budgetnya. Zaman sekarang kita satelitnya terbang rendah, tapi komunikasi antar satelit dan terhadap gadget kita lebih jago ya. Jadi kita lebih untung secara link budget begitu ya. Nah, tapi ilmu ini ilmu menghitung link budget ini tetap penting ya karena ini yang paling ekstrim yang kita warisi dari zaman komunikasi satelit yang pertama gitu ya. Terus di lecture notes ya, saya nggak kutip gambar ini, tapi di buku sklarnya ada ya. Mungkin saya perkenalkan sedikit ya gambarnya. Jadi di halaman 246 ini ada gambar link satelit dari transmit sampai receive ya. Seberapa panjang itu apa device yang harus ada di antara itu ya. Jadi ada modem ya untuk modulasinya, terus ada transmitter ini waktu mau transmit, terus ada berbagai penguat ya, power amplifier biasanya ya, low noise power amplifier kan kita mau power amplifiernya noise-nya rendah karena begitu noise-nya tinggi nanti noise floor-nya itu di bagian receive akan ikut diamplifikasi gitu ya. Jadi susah menangnya lawan noise karena kalau kita pasang amplifier lagi apa noise-nya ikutan jadi lebih gede juga ya. Jadi kita perlu amplifier yang noise-nya rendah. Terus setelah dilepas dari antena ya ke udara gitu ya. Ini si banyak macam-macam loss yang terjadi lagi di udara ya. Selain ada atmospheric loss itu ya yang karena cuaca, terus ada space loss ini yang besar ya karena jarak ya. Terus kita waktu apa pointing satelit parabol kita itu ya.
bisa aja meleset ya terhadap satelitnya ya. Jadi satelit parabola itu waktu dipasang di lapangan ya harus di pointing dulu tuh. Jadi pasang spektrum analyzer pointing ke arah satelit sampai peak dari powernya kelihatan ya, signal to noise ratio-nya cukup ya. Berarti sinyal dari satelit itu ketangkep dengan bagus ya. Terus baru baru selesai. Ya, jadi kalau kita katakanlah pointingnya buruk gitu ya, di sini ada pointing loss nih. Meleset berapa derajat itu kan jaraknya jauh ya. Jadi melesetnya nanti power terimaannya bisa berkurang juga cukup drastis kalau kita ada pointing loss. Nah, terus sinyal radio kita itu ya yang kita arahkan ke satelit itu ada polarisasinya ya. Jadi ada getaran vertikal sama horizontal. Dia antena itu harus kita pointing supaya arah vertikal sama horizontalnya itu betul waktu ke satelit karena yang terimaan yang horizontal itu nggak menangkap yang vertikal dan juga sebaliknya ya. Terus kalau kita meleset sudut ininya ya, sudut horizontal vertikalnya, nanti yang kita pikir horizontal kita terima juga interferensi dari yang vertikal gitu ya. Jadi ini ada beberapa problem gangguan yang terjadi simply setelah sinyalnya lepas dari antena gitu ya. Dan terkait juga dengan seberapa bagus kita masang antenanya. Nanti begitu sampai di receiver ya, di sini ada antena penerima yang ada gainnya tertentu lagi, yang ada efisiensi loss begitu ya. Terus ada intersimbol interference juga yang bisa terjadi gitu ya, yang harus dikompensasi juga sampai ke ujung sampai modemnya. Terus baru baru kalau netes di ujung ini signal to noise ratio kita masih bagus, kita terima informasinya gitu ya. Jadi perjalanannya panjang karena komunikasi satelit itu cukup ekstrim gitu ya. Terus kita harus menghitung seluruh budget supaya signal to noise ratio kita itu cukup gitu ya. Jadi itu tantangan yang dihadapi oleh engineer komunikasi untuk komunikasi satelit. Nah, lalu ya eh, kalau kita itu berhasil ya pointingnya bagus, antenanya, terus jarak kita nggak bisa tawar ya, tapi cuaca cukup bagus dan sebagainya ya. Kita tuh punya margin ya istilahnya signal to noise ratio margin tertentu gitu ya. Jadi misalnya ya kalau kita lihat bit error rate kurva yang ini ya, gambar 59 ini dari buku Sklar. Kalau kita katakanlah untuk EBN0 ya ini power sinyal tertentu misalnya 10 dB katakanlah kita bisa dapat bit error rate 10 pangkat minus 3 ya dari 1000 bit satu doang yang salah. Kita nggak mau pasang operasi kita di sini karena kalau cuaca cerah oke kita dapatnya ini. Tapi kalau cuaca memburuk nanti gimana? Gitu ya. Kalau hujan terus masa putus link satelit kita gitu ya. Jadi kita kasih margin gitu ya. Kita geser ya. Kalau 10 dB itu cukup kita perlu margin sedikit kita kasih 12 dB. Kenapa? Ini untuk goyangan cuaca gitu ya. Tapi kalau cuaca cerah bagus ya kita beroperasi di bare-nya 10 pangkat minus 5. Ya artinya dari 100.000 bit cuma satu yang salah. Lebih bagus, errornya jauh lebih rendah. Cuma kalau cuaca berubah, terus gangguan atmosfer itu makin parah, kita masih dapat di 10 pangkat minus 3. Gitu ya, jadi kita harus punya semacam link margin gitu ya. Untuk beroperasi supaya nggak tahu-tahu kandas begitu aja link budget kita itu. Ya. Nah, lalu Sklar itu memperkenalkan ya gimana hitungannya kayak kayak akuntansi lah ya kita ada perhitungan untung rugi ya ada power yang hilang jadi loss terus kita punya amplifier punya antena yang punya gain ya terus kita jumlah-jumlahkan gitu ya eh, uang kita itu ya budget kita itu ya tinggal sisa berapa dB gitu ya misalnya di tabel 51 ini ada hitungannya ya misalnya pemancar kita IRP-nya daya pancarnya 86 dB watt, terus free space loss kita 208 dB ya, ini gede ya dan kelihatan angkanya paling gede ini karena jarak itu tadi ya. Terus katakanlah atenuasi hujan ini 12 dB, terus satelit ini semacam noise-nya dari antena itu ada 7 dB gitu ya. Terus kalau kita hitung-hitung nanti pas di uplink, pas kita transmit kita punya
budget 102 dB Hertz gitu ya. Nah, nanti terus kita hitung lewat udara, ini downlink ya. Jadi di uplink itu kita makan gangguan atmosferik dan jarak, pas turun kena lagi yang sama. Cuma di frekuensi yang berbeda ya. Karena kan uplink sama downlink itu pakai pakai frekuensi yang berbeda supaya nggak saling interferensi ya. Jadi misalnya kalau pakai apa 3 giga sama apa 5 giga gitu ya misalnya ya 5 gigahertz gitu ya untuk frekuensi yang berbeda. Typically karena dari satelit itu harus menghemat energi ya, maka downlink itu pakai frekuensi yang lebih rendah supaya kena atenuasi dan gangguan-gangguan atmosfer itu nggak lebih parah ya. Karena di bumi itu eh, apa transmitter kita terhubung dengan power resource gitu ya, maka bisa pakai frekuensi yang lebih tinggi ya, kena gangguan yang lebih parah, dia powernya kan nyolok ya di bumi. Kalau di atas satelit itu harus dihemat-hemat powernya karena cuma pakai solar cell gitu ya, terus dia harus punya umur beroperasi satelitnya bisa 20 tahun atau apa, dia harus hemat gitu. Ya jadi kalau frekuensi downlink dari satelit pakai frekuensi yang lebih rendah karena lebih untung. Nah, di downlink ada hitungannya lagi nih, hitungan akuntansinya lagi ya. Jadi ada dari satelit ada apa ARP pancarnya, terus ada free space loss-nya ini ya. Free space loss-nya lebih ringan dikit karena pakai frekuensi yang lebih rendah ya 206 dB. Terus ada atmospheric attenuation gitu ya. Nah, masalahnya adalah kita bisa punya kondisi clear, langit itu cerah atau ada hujan, terus katakanlah hujan itu makan 5 dB ya dari sinyal kita gitu. Ya jadi setelah ini dihitung-hitung di jumlah-jumlah gitu ya, katakanlah link margin kita itu 5,9 dB. Nah, kalau kena hujan, tahu-tahu apa hujan itu sekitar 5 dB makannya gitu ya, maka link margin kita bisa habis tuh. Terus link satelit kita bisa putus. Gitu. Jadi menghitung kayak akuntan ini ya antara power transmit sama gain sama loss dan gangguan itu harus secara disiplin kita lakukan ya. Terus kalau kalau Bapak Ibu kerja di perusahaan satelit ya ngukur ya ke lapangan, pointing, bawa spektrum analyzer terus ukur ya signal to noise ratio kita kalau cuaca cerah masih masuk akal nggak? Misalnya 10 dB nggak ya? Terus kalau kena hujan 5 dB kita masih punya 5 dB lagi tuh buat buat margin gitu ya. Nah, jadi kalau kalau apa dari power receive kita kelihatan kayak gitu, signal to noise ratio kita cukup gitu ya. Katakanlah 10 dB total gitu ya. Apa signal to noise ratio kita maka kita aman gitu ya. Jadi engineer telekomunikasi kerjanya kayak gitu tuh. Kalau misalnya nanti harus apa install sistem dan lain sebagainya. Ya, menghitung link budget itu nanti akan menghasilkan misalnya untuk link satelit tertentu saya antenanya harus sewa antena parabolik yang luasnya berapa ya, artinya diameternya berapa, terus saya harus beli atau sewa power amplifier yang seberapa ya, transmit power saya harus seberapa besar ya, itu uang semua ya, sehingga saya bisa hitung secara uang saya butuh biaya berapa per bulan ya, terus itu cukup ya keseluruhan apa signal to noise ratio saya itu untuk mengalahkan noise yang harus saya hadapi di komunikasi satelit saya gitu ya. Ada pertanyaan nggak sejauh ini dari Bapak Ibu? Nah, ada beberapa noise lagi ya yang tertulis di lecture notes ya yang mungkin perlu kita diskusikan ya. Jadi tiga sumber noise yang cukup penting ya yang besar itu tadi udah kita bahas space loss ya itu karena jarak. Karena walaupun radio itu jalan di vakum itu tetap powernya habis ya berdasarkan jarak. Lalu ada atmospheric loss itu ya yang tergantung dari frekuensi pancar kita. Makin tinggi frekuensinya, lossnya makin besar. Nah lalu ada yang ketiga nih yang parah juga ya itu adalah intermodulation product. Nah intermodulation product itu terjadi ya karena eh, sifat dari sistem apa amplifier kita itu yang non-linear. Ya jadi kan amplifier kita itu nggak sempurna juga ya. Memang kita menghitungnya
melakukan modelingnya itu seolah-olah itu linear gitu ya, tapi kan enggak ya. Nah, masalahnya adalah kalau kita ada masukin sinyal ya, sinyalnya itu eh, terdiri dari beberapa frekuensi, terus kita masukkan ke amplifier yang non-linear ya, dia muncul gangguan di frekuensi yang lain yang harusnya nggak mancar di situ. Nah, itu namanya intermodulation product gitu ya. Ini di Learn saya pasang beberapa video yang menjelaskan itu ya, sehingga bisa ada visualisasinya ya. Mudah-mudahan menolong untuk Bapak Ibu bisa memahami ya itu apa yang terjadi dengan intermodulation product. Basically secara matematika kalau kita masukin beberapa carrier ya, yaitu cosinus tertentu atau sinus tertentu ke dalam amplifikasi ya, jadi dikalikan bukan dengan koefisien pengali tertentu yang menaikkan gain ya, tapi misalnya ada faktor kuadratis gitu ya. Jadi kosinus di kuadrat ya. Maka kita tuh tahu dengan rumus-rumus sinusoid bahwa nanti muncul frekuensi lain ya, karena cos kuadrat omega t itu memunculkan frekuensi yang lain. Nah, frekuensinya itu kalau kita punya dua frekuensi semacam ini ya, ini tergantung dari jarak frekuensinya ya, dan selisih dan jumlah dari frekuensinya ini gitu ya. Jadi ini di dalam ilustrasinya misalnya ya. Nah, ini ilustrasi yang paling sederhana ya. Cuman ada dua frekuensi. Padahal kalau kita transmit ke satelit frekuensinya bisa banyak ya yang didudukin ya. Kan bisa pakai frekuensi division multiplexing gitu ya. Tapi kalau ada dua frekuensi aja ya, satelit user yang berdekatan, terus kita masukkan ke amplifier, terus amplifiernya non linear gitu ya, karena ketidaksempurnaan, itu tuh muncul frekuensi F1 minus F2 dan F1 plus F2 ya. Jadi kalau kita ada carrier mancar juga di sini ya, tempat di frekuensi jumlah dan frekuensi selisihnya ini nanti akan terganggu oleh intermodulation produknya ini gitu ya. Dan lebih parah lagi, frekuensi ini munculnya banyak ya. Jadi intermodulation product ada yang orde berapa gitu ya muncul terus. Cuman makin jauh dari sinyal utamanya ya makin kecil gitu. Jadi yang paling besar itu yang agak dekat sama sinyal utama itu yang paling mengganggu gitu ya, intermodulation produknya ya. Nah itu ya, jadi yang ini yang third order intermodulation product ini ya yang paling dekat sama carrier utama ini ya, itu frekuensinya adalah 2F1 minus F2 dan 2F2 minus F1 ya. Ini bisa bisa cukup mengganggu ya. Eh, Dan ini dihasilkan ya karena kita mancar di F1 dan F2 ini. Ya, jadi problem dengan intermodulation product ya adalah kita tuh nggak bisa ya meningkatkan power F1 dan F2 supaya berharap sinyal kita itu nanti lebih tinggi daripada intermodulation produknya, karena intermodulation produknya tambah tinggi juga begitu sinyal utamanya itu kita kita boosting powernya gitu. Padahal kan logikanya link budget adalah kita hitung-hitungan akuntansi itu ya, terus kalau power transmit kita lebih tinggi dari seluruh gangguan itu kita menang, kita untung, signal to noise ratio kita bagus gitu. Nah, tapi khusus untuk gangguan intermodulation produk itu nggak bisa, karena sinyal gangguan itu munculnya dari sinyal kita yang teramplifikasi karena amplifier kita itu nonlinear. Ya sehingga kadang-kadang counterintuitif ya, untuk menghindari intermodulation produk kita harus turunin justru sinyal kita itu supaya intermodulation produknya juga turun ya, nggak mengganggu sinyal kita, nggak mengganggu sinyal tetangga juga gitu. Jadi ada kondisi idealnya ya. Nah, dilemanya kalau hujan kita cenderungnya naikin power, tapi naikin power eh, problem-problem seperti intermodulation product itu naik juga. Ya jadi kalau gara-gara hujan kita harus naikin power ya demi supaya link connection kita itu nggak putus. Nanti kalau cuaca udah cerah kita harus turunin lagi semua supaya intermodulation produk semua orang itu lebih lebih moderat gitu ya. Terus kita semua untung ya, sehingga link budget kita lebih untung lagi gitu ya kalau cuaca itu rada bagus gitu.
Ya jadi problem-problem semacam itu tuh sering menghantui engineer telekomunikasi satelit ya. Terus kalau yang nggak paham teorinya kenapa hal ini terjadi ya bisa bisa salah kaprah gitu ya. Misalnya naikin power terus ya sampai mentok gitu ya. Udah boros terus nggak menyelesaikan masalah gitu ya karena intermodulation product itu nggak begitu ya menyelesaikan masalahnya. Nah terus kita kalaupun kita pasang amplifier ya, amplifier itu ada sesuatu efek yang kita sebut noise figure gitu ya karena kan kita ada signal to noise ratio ya katakanlah ini jarak antara sinyal kita terhadap noise floor-nya 40 dB. Tapi kalau kita amplifikasi sinyal kita ya sinyalnya naik tapi noise-nya naik juga. Terus jarak dari apa puncak sinyal kita terhadap noise floor-nya bisa turun jadi 30 dB. Jadi amplifier kita itu noise figure-nya 10 dB gitu ya karena begitu dia menjalankan fungsinya ini kekikis 10 dB nih gitu ya akibat amplifiernya itu sendiri gitu ya. Jadi noise figure ini biasanya bisa ditulis dengan rumus ya adalah SNR input dibanding SNR output ya. Terus juga eh, noise figure ini kan bukan noise absolute ya. Jadi dia dibandingkan dengan satu sumber noise yang lain pada referensi tertentu ya. Jadi kadang-kadang kita pakai acuan suhu ya, suhu 290 Kelvin ini ya, acuan yang diadopsi oleh IEEE. Karena pada suhu segini ini rata-rata device elektronik ini kerja di suhu segini yang cukup masuk akal begitu ya. Jadi ada acuannya noise figure itu berapa kalau dibilang ya dibandingkan terhadap 290 derajat Kelvin ini begitu ya. Nah, ini ada tabel 5.2 ya yang menggambarkan perhitungan link budget lagi ya yang lebih komprehensif gitu ya. Terus Bapak Ibu bisa lihat contoh perhitungannya. Kalau transmit power ini ditulisnya angka positif ya. Terus kalau loss dikasih tanda kurung. Terus yang di kotak ini adalah jumlah sementara keuntungannya ya. Jadi 51 dB tambah 20 dB ini sekitar 70 dikurangin loss 2 dB jadi tinggal 69,6 dB ini sampai di titik ini ya. Terus kelihatan di transmit ke udara ada pet loss ya. Ini karena jarak biasanya yang paling besar ya 202 dB ini dalam kurung berarti dia mengurangi budget kita ya. Terus ada fading ya. Ini allowance ini apa kayak margin lagi ya untuk kalau ada apa goyangan power ya fading. Terus ada loss-loss lain yang kita nggak tahu 6 dB gitu ya. Nah, terus jadi power kita segini, terus nanti ada di di apa di receiver kita ada antena gain ya, karena antena kita ada perhitungan desain gainnya juga ya, seberapa dia mengarahkan gitu ya. Dan antena transmit sama receive dianggapnya sama ya, kalau antena gain buat transmit gainnya sekian, receive-nya nanti sekian juga gainnya ya, itu jadi positif antena gainnya. Terus nanti kita ada apa receive signal power eh, lalu kita menghitung apa besaran-besaran noise juga ya di receiver. Terus kita hitung-hitung misalnya sampai ujung margin kita ternyata 8 dB gitu ya. Terus 8 dB kalau kena hujan turun lagi 4 dB masih bisa jalan gitu ya. Jadi kerjaannya adalah kita menghitung budget-budget semacam ini terus melakukan desain ya supaya link kita itu cukup stabil ya dengan menguasai seluruh apa noise dan gangguan yang bisa terjadi di link kita itu. Ya, jadi seluruh bab 5 ini menerangkan tentang proses desainnya dan menerangkan juga gangguan-gangguan standar yang bisa terjadi. Gangguan yang paling besar itu space loss di dalam apa konteks untuk komunikasi satelit. Terus gangguan besar lainnya adalah gangguan atmosfer. Lalu kita harus aware juga terhadap intermodulation product itu ya karena akibat dari power ampli kita itu yang non linear. Ya, terus kalau semua itu kita hitung bagus, terus kita punya margin masih cukup untuk goyangan cuaca dan lain sebagainya, link satelit komunikasi kita bisa jalan. Ya. Nah,
lecture notes kita sampai segitu ya untuk detailnya Bapak Ibu bisa baca lagi juga untuk Sklar ya. Jadi kalau untuk ujian lisan biasanya pertanyaan-pertanyaan standarnya adalah coba jelaskan tentang link budget ya. Terus Bapak Ibu mungkin diharapkan paham ya noise-noise sumber noise apa aja yang paling besar ya di dalam link budget itu ya. Terus karena melibatkan juga dengan antena gain, Bapak Ibu diharapkan juga paham ya. Kalau kita sebut antena itu ada gain ya, kan dia bukan amplifier ya, tapi ada gain. Gain itu maksudnya apa? Yaitu dibandingkan dengan antena isotropik ya, itu antena titik itu yang tidak mengarahkan apa sinyal itu ya, cuma jadi bola gitu aja. Kalau kita antenanya punya bentuk tertentu ya, katakanlah antena tulang ikan itu yang biasa buat buat apa TV gitu ya, eh, TV analog biasa gitu ya. Antena tulang ikan itu udah mengarahkan radio kita supaya punya directivity tertentu. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu bayangkan ya antena gain itu adalah ukuran seberapa kita mengarahkan sinyal radio kita gitu ya, gelombang radio kita itu kita bisa arahkan dari bentuk bola itu kita mampatkan ke arah tertentu lebih besar nggak begitu ya, daripada bola yang nggak punya arah apa-apa ya. Jadi ukuran gain itu sebenarnya ukuran directivity kalau untuk antena, karena tugasnya antena itu adalah mengarahkan gelombang kita ya. Jadi dia bukan mengamplifikasi dalam dalam apa konsep yang normal seperti amplifier. Kalau kita bicara gain adalah keberarahan dari gelombang radionya. Nah, itu konsep yang biasanya ditanyakan juga di ujian lisan ya. Nah, sampai sejauh ini ada pertanyaan Bapak Ibu? Izin Pak, tanya Pak. Ya, Pak Eki. Jadi kan saya mau tanya soal link budget dan desain modern yang sekarang ya Pak. Iya, Nah, Pak. kalau misalnya eh, dalam konteks sistem komunikasi modern kayak seperti Starlink atau 5G yang pakai beam steering dan MIMO itu Pak, multiple input dan multiple output Pak. Nah, Iya. apakah konsep klasik link budget seperti yang dijelaskan Sklar masih sepenuhnya relevan Pak? Atau mungkin sekarang analisisnya sudah lebih kompleks kah atau karena adanya beamforming gain dan spatial diversity. Nah, saya itu penasaran Pak bagaimana konsep tradisionalnya itu Pak. Apakah ini bisa disesuaikan di era komunikasi adaptif yang modern ini Pak? Jadi secara umum masih berlaku ya karena eh, MIMO dan diversity itu teknik-teknik yang memanfaatkan antenanya kalau lebih dari satu. Ya, jadi konsepnya adalah kalau saya punya antena lebih dari satu ya, saya bisa punya redundancy ya. Misalnya pakai spatial diversity itu konsepnya adalah di antena yang satu sama antena yang lain kita transmit eh, data yang sama sebenarnya. Jadi kita tuh transmit dua kali sehingga kalau yang satu terganggu pas di receive kita receive dua-duanya, terus kita bisa mengkombinasikan sinyal receive kita itu dari dua transmisi apa sinyal pancar itu ya, dan menggabungkannya sehingga tetap untung. Jadi walaupun satu link itu terganggu, link yang lain masih jalan gitu. Logikanya seperti itu ya. Kalau MIMO dia pakai multiple antena tuh untuk transmit data yang berbeda ya. Yang diharapkan bukannya ketahanan terhadap noise ya, bukan diversity, tapi yang diharapkan adalah transmission rate kita jadi lebih tinggi karena kita punya antena yang lebih banyak, terus setiap antena itu transmit data yang berbeda, tinggal di ujung di receive saya bisa bedain nggak eh, transmisi data dari antena yang satu terhadap yang lain ya, dengan asumsi bahwa channel yang dihadapi itu memang perbedaannya besar. Jadi waktu dikonvolusi sama channel, saya bisa bedain tuh antara konvolusi dengan channel yang satu terhadap konvolusi dengan channel yang lain. Kalau data transmitnya saya susun baik-baik ya, saya bisa bedain data yang datang dari antena satu dan data yang dari antena dua. Sehingga kalau saya bisa bedain, terus saya bisa pisahin lagi rapi-rapi, transmission rate saya dua kali lipat, gitu ya. Lalu kalau saya punya dua kali dua antena, berarti saya punya empat link nih. Karena ada link dari antena satu transmit ke antena receive satu, terus transmit satu ke receive dua gitu ya. Terus transmit dua ke receive satu, transmit dua ke receive dua. Jadi ada empat link. Terus empat link itu kalau kita coding sedemikian rupa, saya bisa punya empat jalur untuk transmisi data saya. Tahu-tahu data rate saya meningkat, seolah-olah bisa meningkat empat kali lipat gitu ya.
Terus bayangkan kalau saya punya 16 kali 16 antena gitu misalnya, berarti berkali-kali lipat bisa lebih tinggi data rate kita. Jadi itu teknik-teknik modern yang dipakai di 4G dan 5G ya. Sehingga untuk apa bandwidth yang terbatas kita bisa meningkatkan data rate-nya tapi pakai teknik-teknik yang memainkan antena yang multiple. Itu mungkin bisa ditebak juga ya harga yang harus dibayar apa kurang lebih. Jadi, oh, jadi kayak agak mahal juga ya Pak ya kalau misalnya Tapi apa? mahalnya mahalnya karena apa? Selain karena antenanya berganda ya, itu ada signal processingnya yang lebih rumit tuh karena di ujungnya kita harus pisahin sinyal-sinyal yang datang dari antena yang berbeda-beda itu ya dan itu komputasinya berat. Ya jadi eh, cuman kan zaman sekarang komputer makin cepet, prosesor apa signal processing juga makin efisien dan lain sebagainya ya. Terus pakai teknik-teknik fast Fourier transform dan seterusnya sehingga dibanding 10 atau 20 tahun yang lalu hal semacam itu di era 4G sama 5G itu lebih bisa diimplementasi gitu. Tapi harga yang kita harus bayar adalah komputasi. Ya komputasinya lebih rumit, lebih berat, cuman kita jadi bisa punya eh, data rate yang lebih tinggi. Dan kalau kita beruntung bisa mengalahkan gangguan di udara itu dengan lebih berhasil gitu. Nah, tapi pertanyaan dasarnya dari Pak Eki adalah apakah link budget yang di bab 5 itu masih berlaku? Masih, karena itu satu ke satu antena. Yaitu di dalam apa konteks yang paling sederhana kita harus hitung secara kasar apa link budget kita harus cukup. Perkara kita nanti main multiple antena, diversity atau MIMO ya, itu jadi lebih complicated. Tapi dari satu ke satunya kan tetap harus jalan ya. Sekarang kalau jadi 4 kali 4 atau apa, itu signal processingnya tuh di belakang harus misahin sinyal-sinyal kita. Tapi link budgetnya tetap sama lah, gangguan di udara tetap sama ya. Kalau kita punya antena, antena parabola kita harus pointing, ada pointing loss. Kita pakai amplifier, amplifiernya nggak linear, tetap ada intermodulation product yang kita harus pertimbangkan efeknya gitu ya. Jadi efek-efek yang klasik itu tetap selalu ada sih. Cuman sekarang jadi lebih rumit di eh, implementasi teknik-teknik antena yang bisa banyak antenanya gitu. Ya, kita memang nggak spesifik bahas MIMO ya dan 4G 5G di buku Sklar karena itu bukunya eh, munculnya zaman 3G ya. Jadi teknik-teknik yang ke belakang itu mungkin harus baca buku lain. Tapi tanpa pemahaman apa link budget yang tradisional kita sulit paham yang model sekarang gitu ya karena yang basic itu yang tradisional itu terus berlaku cuman makin complicated signal processingnya aja akibat teknik-teknik yang lebih mutakhir sih ya tapi yang basic itu tetap pemahamannya dibutuhkan ya. Nah mungkin kita sampai di sini ya udah overtime juga thank you untuk Bapak Ibu thank you juga untuk Pak Eki yang udah bertanya. Kalau ada ini lagi apa pertanyaan lagi bisa coba ditanyakan waktu bikin video kritik gitu ya. Nanti kalau saya lihat bisa dijawab ya atau ada percobaan menjawab dari teman yang lain atau mencoba baca sklarnya dan lecture notes lagi atau dengerin recording lagi ya. Nanti apa video kritiknya saya tunggu. Mudah-mudahan masih terjadi diskusi lagi di Learn ya di dalam proses belajar untuk video kritiknya dan mudah-mudahan nanti ujian akhir lisannya bisa lebih lancar ya. Thank you Bapak Ibu, selamat istirahat, selamat malam.